Kembali di Prime Show with Aiman, saudara. Setelah 2 pekan David Ozora tidak sadarkan diri, kemarin keluarga mengabarkan bahwa David Ozora telah sadar, namun belum bisa mengenali siapapun. Kesadaran David meningkat perlahan dan kini memasuki masa untuk mengembalikan kesadaran penuh terkait dengan David Ozora. Dalam kasus ini, saudara, hanya David Ozora seorang yang mampu membuat kasus ini semuanya menjadi terang. Pihak keluarga AG, Ananda AG, mantan teman wanita David yang kemudian pergi bersama dengan Mario untuk kemudian melakukan penganiayaan di Pesanggerahan, menepis kesaksian yang menyudutkan AG. Sementara pihak saksi kunci menjabarkan detil kasus penganiayaan David. Versi keluarga Ananda AG menjelaskan Mario meminta AG menchat David Ozora untuk menanyakan posisi atau keberadaan David saat itu. AG disebutkan sang kakak sempat berupaya untuk mencegah Mario Dandi bertemu dengan David. Ini versi dari Ananda AG, teman dari Mario atau kekasih dari Mario. Sebelum menemui David, Mario menjemput temannya, Shane, yang juga telah menjadi tersangka penganiayaan. Mario dan Shane berbicara soal David dan diduga terjadi provokasi untuk menganiaya David. Pada saat Mario menganiaya David, Shane merekam aksi brutal Mario, sementara Ananda AG mengaku syok karena Shane kemudian memberikan telepon genggam dan meminta Ananda AG melanjutkan merekam. Sang kakak menyebut pelaku AG tidak tertawa sebagaimana disangkakan, melainkan ketakutan. Sang kakak juga menepis bahwa pelaku AG berselfie saat David terkapar tak berdaya dengan pendarahan. Melainkan Ananda AG menopang kepala David di pangkuannya. Pengacara saksi kunci N menjelaskan versi yang berbeda dari keterangan keluarga Ananda AG yang tadi saya bacakan. Menurut saksi kunci N, saat itu David tergeletak dan Mario berdiri tegap. Melihat kejadian penganiayaan, saksi kunci berteriak, "Woi, stop!" dan turun dari balkon rumah ke TKP. Saat itulah saksi menyadari korban penganiayaan adalah David Ozora, teman dari anaknya. Di TKP, saksi N melihat Mario, Shane Lucas, dan AG, dan menurut saksi N, dari raut wajah pelaku, semuanya tidak menunjukkan penyesalan. Pemirsa, saya mendatangi langsung TKP dan bertemu dengan penasihat hukum saksi kunci penganiayaan David Ozora. Berikut penelusuran saya. Saya akan menemui saudara pengacara dari saksi kunci yang mengetahui peristiwa ini. Dan saksi itu adalah orang yang memiliki rumah di mana rumah itu tidak jauh merupakan tempat kejadian perkara dari penganiayaan David Ozora. Saya menemui Bung Mu'anas Alaidit. Bung Mu'anas Alaidit. Halo Mas Aiman. Sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Jadi Anda adalah pengacara dari saksi kunci. Boleh saya katakan saksi kunci karena klien Anda ada di TKP. Iya. Dan TKP tersebut dekat dengan rumah klien Anda. Iya. Jadi klien Anda yang menghentikan proses penganiayaan itu. Iya, melalui teriakan dari balkon lantai 2 rumahnya karena melihat kejadian itu. Teriakan berupa? Woi, stop. Woi, stop. Karena melihat ada satu orang tergeletak, ada satu orang berdiri tegak. Nah, dia melihat si korban ini nampaknya kenal karena nggak tahu memang korban ini adalah teman dari anaknya yang sempat bertemu sebelumnya, sempat cium tangan. Anak dari klien Anda? Iya. Oh. Seperti itu. Jadi David ini temannya anak klien Anda? Iya. N ya, inisialnya? Saksinya, Saksi. ibunya ini N. N, betul. Tapi anaknya ini inisialnya R. Iya. Dan dari situ N ya, sang ibu ini meneriakkan proses penganiayaan itu supaya berhenti. Iya. Kalau tidak dilanjutkan terus penganiayaan. Bisa jadi. Apa yang Jadi- disampaikan waktu itu? Dalam kondisi apa itu David? Iya, jadi yang terjadi pada saat itu adalah ketika dia melihat ada satu orang tergeletak, ya, ada satu orang kemudian berdiri tegap. Nah, dia melihat bahwa seperti kenal tadi, Ya. bahwa itu adalah Si korbannya? anaknya, korban itu, David ini. anaknya. Oke. Nah, nampaknya orang yang berdiri tegak ini seperti bolak-balik, dia merasa seperti sedang orang berkelahi, ya gitu kan, bukan. Nah, kemudian dia turun ke bawah,
Ya. dari balkon lantai 2 rumahnya, kemudian mendatangi lokasi kejadian bersama dengan suaminya. Nah, dia lihat bahwa di situ ternyata betul bahwa itu adalah teman dari anaknya. Mario Yang pada sudah waktu itu dalam langsung kabur? Enggak, Mario pada saat itu cukup panik karena ada orang yang tahu. Dia sempat berdiri, termasuk ada A, termasuk ada S, semua diam. Jadi dipastikan ketika dia mendatangi lokasi kejadian, mereka tidak ada dalam posisi menolong korban. Jadi dipastikan ketika dia mendatangi lokasi kejadian, mereka tidak ada dalam posisi menolong korban. Semuanya? Semuanya. Baik Mario maupun anak AG Iya, dan juga temannya? iya. Tidak ada Bertiga ya? posisi, Berarti mereka bertiga. ya? Jadi ketika kemudian saksi N ini memegang korban, itu sempat berujar kepada pelaku M. Kamu siapa? Gitu. Oke, si Ibu N ini? Ibu Iya, N ya? Kamu apakan anak ini? Saya harus ngomong apa dengan orang tuanya? Mereka diam aja. Sini kamu. Ke si perempuan ini. Saya pinjam paha kamu nih untuk sandarkan korban. Karena sudah nggak berdaya, sudah Oke. terkapar. Oke. Tapi terkesan si A ini agak keberatan, nggak mau membantu. Akhirnya terpaksalah saksi kita N ini yang mengangkat. Baru kemudian seperti gimmick aja korban si A ini Iya. ikut membantu mengangkat Seolah juga. membantu. Tetapi itu dilakukan Iya. bukan karena kesadarannya mereka, tapi karena perintah. Ya, ini ada dua versi yang berbeda. Dari versi Anda seperti itu, dari saksi yang melihat langsung, dari pengacara anak A tadi, AG, itu juga punya yang berbeda. Meskipun AG telah ditetapkan sebagai anak dengan berkonflik hukum. Iya. Kalau orang dewasa namanya tersangka gitu ya. Iya. Saya yang bertanya, pada waktu itu, menurut klien Anda, Ibu N tadi, kondisi David sudah tidak sadarkan diri. Iya. Jadi pada saat itu saksi N datang sebetulnya sesaat setelah penganiayaan selesai. Dan dihentikan oleh dia. Sudah terkapar, sudah tidak berdaya, sudah tidak ada gerakan, seperti itu yang terjadi. Ketika Tidak ada gerakan? Sudah tidak ada gerakan. Dalam kondisi, mohon maaf, banyak darah yang keluar. Iya, itu dia shock, panik. Karena nggak semua perempuan kan Iya. siap untuk melihat orang yang berdarah. Bahkan kalau kita melihat kecakan lalu lintas saja belum tentu kita berani lihat. Dari mana saja yang klien Anda ceritakan waktu itu? Bagian mana saja? Iya, bagian Pipi. muka, ya, bagian sekitar muka dan Penuh dengan darah. kemudian ada bagian kepala Dan tidak sadarkan diri, dan iya, tidak bergerak. dan dia sadarkan diri sudah tidak bergerak. Jadi klien Anda waktu itu berpikir bahwa ini udah meninggal. Iya, itu yang dikhawatirin. Makanya berkali-kali dicek apakah masih ada denyut Dengan jantungnya, di nadinya ya, pegang bagian badannya oleh saksi N. Dan Termasuk suaminya waktu itu untuk memastikan apakah masih ada nyawa atau tidak. artinya ada ceceran darah juga yang Ada. Ibu N ini, saksi Iya, ini, iya. terkena darahnya David juga. Iya, terkena. Jadi kalau kemudian misalnya kita menceritakan ulang lagi kepada saksi N ini, Iya. dia itu mengalami traumatik, bahkan Iya. nangis. Setiap kita bercerita, N ini menceritakan ulang, saya tanya Sampai sekarang nih? nangis. Makanya traumatik, kemudian kita mengajukan ke LPSK lah, supaya ada bantuan psikologi terhadap ini. Oleh karena sekarang kompleknya sangat tertutup karena memang trauma sekali. Iya, Trauma sekali. Trauma sekali. Ayahnya pun suami dari Ibu N ini juga trauma Iya, juga. dia beranggapan bahwa bagaimana ini kalau terjadi pada anaknya, bagaimana ini terjadi pada keluarga. Anaknya adalah teman sekolah dari David. David. Oleh karena David itu main di sana. Kebetulan sedang bermain di sana. Kok bisa Mario dan kawan-kawan bersama dua temannya tadi datang ke rumah klien Anda dan mengetahui ada David di sana, kemudian menarik David untuk kemudian dieksekusi? Iya, belakangan kan akhirnya kita ketahui kan bahwa mereka datang ke sana ini ya diduga ada kesepakatan bagaimana upaya untuk mempertemukan antara David dengan pelaku. Mario? Iya, dengan Mario dengan alasan untuk mengembalikan kartu pelajar korban. Yang sebelumnya sudah disampaikan Iya. juga mau ketemu, tapi Davidnya nggak mau. Iya, kalau kita melihat dari bukti chat-chat yang beredar kan di media sosial antara AG dengan korban, itu kan sebetulnya ada permintaan supaya korban dikirimkan aja lewat gosen. Iya. Sempat dilakukan Sherlock karena sedang berada di lokasi di rumah mau? temannya ini. David mau- Karena dia berpikir itu kan dikirim melalui gosen, kartu pelajarnya. Kartu pelajar. Jadi Nah, kartu ternyata pelajar- diam-diam dia tidak mengirimkan kartu pelajar itu lewat gosen, tapi malah datang langsung ke sini. Jadi Seperti itu. Share location itu Iya. digunakan untuk mengetahui posisinya di mana. Posisi dia di mana? Kartu pelajar siapa yang disimpan David? Eh, AG.
AG. Oh, masih ada di David. Iya. Karena mantan teman perempuannya, gitu. Iya, enggak bukan. Jadi itu kartu pelajarnya David yang disimpan sama AG. Dia alasannya mau mengembalikan. Oke, terbalik nih. Iya, Jadi terbalik. kartu pelajarnya David ada di AG. Iya. Mau mengembalikan. Mau mengembalikan. David Dia pikir sebelumnya nggak gosen mau. aja, nggak mau. Gosen aja. Gosen aja kirim, Oke, deh, nggak perlu gosen. harus ketemu, gosen aja. Oke, deh gosen, kirim share location. Iya, dikirim share location. Nggak tahu dia nggak gosen, tapi dia datang. Nah, ini kan ada di dalam rumah. Bagaimana kemudian bisa dikeluarkan lalu kemudian eksekusi? Nah, jadi AG itu minta supaya dia keluar, dia mau naik ke atas atau mau ngejemput. Jadi AG itu minta supaya dia keluar, dia mau naik ke atas atau mau ngejemput. Oke. Nah, mungkin karena dia berpikir bahwa AG itu sendiri di bawah, ya sudahlah dia memutuskan keluar aja, toh cuma mau ngambil kartu pelajar. Ternyata Nah, ternyata pas dia kemudian datang ke situ, dia bersama dengan pelaku M dan S dan kemudian ini. Nah, kalau kemudian kita melihat chat WA yang beredar, setelah kemudian ketemu itu, David keluar David keluar ya ditarik oleh pelaku ke belakang mobil Rubiconnya. menggunakan Rubicon itu. Iya. Belakang mobil Rubicon. Nah, kemudian terjadilah persekusi di situ. Di belakang mobil Rubicon Iya. itu. Kemudian dia diminta untuk push up 50 kali, kemudian sikat Tobat, tobat, ya. kepala dengan bentur aspal, dengan kaki terikat di belakang seperti ini. Iya. Nah, kemudian disitulah kekerasan Eksekusi terjadi. dilakukan, kekerasan terjadi. Gitu. Luar biasa. Sampai kemudian tidak sadarkan diri Iya. dan mengalami pendarangan. Apa yang Anda bisa sampaikan terkait dengan klien Anda dalam peristiwa ini? Kan klien Anda hanya saksi saja. Iya. Tidak mungkin juga terseret dalam kasus pidananya. Iya, pertama yang perlu disampaikan adalah ini kan sudah menjadi perhatian publik. Iya. Dan kalau kita melihat ada upaya kesannya seperti memutarbalikkan fakta kan, membelokkan peristiwa. Padahal mereka yang memberikan keterangan ini kan tidak berada di lokasi kejadian. Maka saya kira R dan N ini sebagai orang yang kemudian berada di lokasi kejadian perlu untuk meluruskan peristiwa yang benar kepada publik kan, bahwa ini yang kemudian terjadi, bahwa inilah kemudian sikap para pelaku pada saat penganiayaan terjadi, bahwa siapa yang membawa korban ke rumah sakit, bahwa siapa korban membawa ketika apa yang terjadi pihak kepolisian datang kemudian memeriksa perkara ini, nah seperti itu. Baik, tentu ini menjadi pelajaran yang berharga. Tidak boleh main hakim sendiri, itu yang pertama. Yang kedua juga harus punya trik kemanusiaan. Iya. Karena bagaimanapun juga nyawa tidak ada bandingannya dengan apapun. Kita tidak tahu apakah nanti David bisa kembali seperti semula atau tidak karena mengalami cedera otak yang luar biasa. Iya. Baik. Terima kasih Bung Mu'anas Alaidit, Iya. pengacara dari klien Anda yang merupakan pemilik dari tempat kejadian perkara di mana kasus ini terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Terima kasih Bung Mu'anas, Terima kasih. salam sehat selalu. Nah. Saudara, perlahan tapi pasti misteri mulai terungkap dalam kasus penganiayaan David Ozora Latumahina. Siapa saja para pelaku yang terlibat dan apa saja peran masing-masing tak berhenti di situ. Meski bersembunyi dan menutup diri, sosok Ahmad Saifuddin, sang pemilik Rubicon, mulai terkuak. Ada sosok perwira menengah kepolisian berpangkat AKBP yang melindunginya? Jadi pertanyaan besar, saudara. Sekalipun ada sosok diduga AKBP yang ikut campur dalam persembunyiannya, maka semuanya harus dibuka tuntas di hadapan publik. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Salam.